Halo Sobat Master, selamat sore. Ketemu bersama saya Kang Budi Langit di salah satu program yang luar biasa juga di Alumni Malam Minggu. Sobat Master, ini Alumni Malam Minggu kita kali ini kedatangan tamu luar biasa, pengusaha muda, masih energik, dan dia punya visi yang luar biasa. Dari sudut kota Bandung yang sangat indah ini hadir seorang pengusaha di bidang dunia perikanan. Nah, Sobat Master, sebelum dia mencapai sukses titik ini, ada kisah yang dia lalui ini. Kisah yang dia lalui inilah yang akan kita berbagi sampai akhirnya menemukan titik temu bahwa inilah dunia saya. Oke, Sobat Master, yuk kita kenalan dulu dengan beliau. Sampurasun, Kang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Sobat Master, ini sangat luar biasa ini. Boleh dikenalkan dengan siapa dan dari mana? Saya Rian, saya dari Bandung. Bandung aja ya. Rian, bro, dari Bandung Majalaya. Wah, Rian, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Hai, set. Ini berapa usia kalau boleh tahu masih ini? Saya 2 Januari kemarin tuh baru 21. Wah, 21 tahun, bro. 21 tahun. Nah, 21 tahun ini punya segudang kisah dari Majalaya. Kita kupas bagaimana Majalaya dulu. Waktu sekolah. Sekolah di mana? SMA, SMK? SMK saya. Di SMK KP. SMK. Karya Pembangunan 1 Majalaya. Karya Pembangunan 1 Majalaya. Ya. Berarti itu sekitar tahun 2000. Saya lulusan 17 kalau Mas? 2017, oke. Bagaimana memaknai malam minggunya dulu di Majalaya? Malam minggu di Majalaya. Apa nih keseharian saya? Ya. Sebelum cupang. Ya, sebelum. Kalau zaman sekolah sih paling apa ya? Ngegame. Zaman-zamannya masih sekolah itu ya. Kayak pulang sekolah ya biasa kita mandi, prepare buat jalan ke rumah temen atau ke warnet ya. Terus kita main game. Udah. Kalau waktu SMK ya. Kita nggak ada. Ya jarang Pak. Kalau misalkan yang Bapak harapkan itu serius? saya pacaran. Bener nih. Atau itu enggak. Saya main game. Selama sekolah saya main game. Bahkan setelah kerja pun apalagi sekarang setelah kena cupang itu kalau misalkan weekend tuh saya dari Jumat tuh biasanya di luar kota. Jadi ketika pacar saya libur saya lagi kontes. Kayak teras cup kemarin. Kapan sama kan Jumat Sabtu Minggu. Ketika dia libur kerja, sayanya kan malah ikut kontes gitu. Nih Sobat Master, 21 tahun dengan lulusan SMKP Karya Pembangunan Majalaya, memaknainya dulu dengan sering main games dunia saat itu. Lalu pernah mengikuti ini akademisi perguruan tinggi? Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah. Atau maksudnya pernah kuliah maksudnya? Iya, saya kuliah cuma 2 semester ya. Oh, kuliah 2 semester. Ya. Oke. Terus selama itu mengisi dengan pernah bekerja? Iya, pernah. Jadi setelah saya tuh kuliah sambil kerja ya. Kuliah di mana, Bro? Oh, emang boleh sebut? Boleh, bebas. Nggak mau, saya nggak. Oh, enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Ada histori buruk soalnya di sana itu. Tuh, jadi setelah lulus sekolah tuh saya kebetulan nganggurnya cuma sebentar ya. Jadi kayak sekitar 1-2 bulanan saya langsung dapat kerjaan. Di salah satu perusahaan retail di Bandung. Tuh saya posisinya langsung dapat, istilahnya untuk saya pribadi itu dapat ini ya, posisi yang cukup lah dari segi gaji atau kerjanya tuh sesuai dengan apa yang saya pelajari ketika sekolah. Oke, dulu ngambil apa? Saya teknik komputer jaringan. TKJ. Ya, dan kebetulan di perusahaan retail itu saya bagian PM. PM tuh singkatan dari Visual Merchandiser. Oke. Jadi saya dipekerjakan buat desain kayak misalkan nih ada produk nih mau collab sama si perusahaan tersebut, saya bikinin flyernya gitu. Oh iya. Terus kalau misalkan ada pembeli yang beli itu dapat diskon sekian, kayak saya bikin yang kayak gitu-gitunya. Terus kalau misalkan ada event di tempatnya tersebut, saya ditugasin buat kayak ngonsep tempatnya, bebenah tempatnya gimana gitu. Itu bagian PM. Jadi kerjaan PM tuh yaitu masalah sekitar visual sama merchandiser. Oke. Jadi beliau pernah bekerja di salah satu perusahaan di Kota Bandung. Nah, itu ada gang yang sama ekspektasinya. Sesuai dengan sekolah di SMK kali ya. Nah, ketika itu baru masuk ke Itu sebelum COVID ya?
Ya, saya kerja tuh sebelum COVID. Jadi alasan saya ketemu cupang ya, kalau misalkan kita bahas di cupang itu, saya ketemu cupang karena COVID, bisa dibilang seperti itu. Masuk ke dunia cupang karena COVID. Nih, ini menarik Sobat Master. Kenapa jatuh pilihannya ke cupang? Ya, karena mungkin pada saat itu adalah mungkin umum pada tahu ya, ada PSBB Ya. sebelum PPKM ya. Itu kita memang benar-benar di lockdown gitu, nggak boleh kemana-mana, iya, nggak. iya. Ya istilahnya kita buat ke pasar aja dipersulit Pak, buat Iya, iya. beli apa istilahnya buat kebutuhan yang utama gitu ya. Kebutuhan utama itu dipersulit yuk, buat ke pasar kita harus ini itu, sampai sekarang juga kan kayak gitu. Nah, itu kayak kita kan jenuh Pak, di rumah aja ngapain nih. Sedangkan kita kan kayak anak muda pasti mainannya HP dong. Kayak selain game mungkin kita buka sosial media. Oh iya benar. Nah, pada saat itu cupang itu lagi rame di Instagram. Oke. Pada saat itu ya, mungkin kalau sekarang kalian jarang lihat, kenapa? Karena sekarang tuh bukan player, pemain-pemain Jepang tuh bilangnya lagi musim ban. Jadi Musim ban? Banned. Oke. Jadi ya memang ada ketentuan bahwasanya Instagram itu melarang kita untuk jualan hewan. Ya. Nah, aturan itu pernah yang saya dengar itu 2019 kayak gitu. Sekarang juga kayak gitu juga sama. Jadi kayak ngulang lah. Ya. Jadi pada sebelumnya itu biasa aja gitu, kayak kita jualan ikan di Instagram, lelang Ya, atau live ya, itu bukan diperbolehkan, nggak separah ini gitu. Kayak sekarang kita bikin story ikan aja, apalagi yang terdeteksi jualan itu langsung ke ban Pak. Oh. Nggak ada peringatan 1, 2, langsung hilang akunnya kalau sekarang itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya kenapa COVID jadi cupang, ya karena saya mainan sosial media, kebetulan pada saat itu memang lagi rame cupang gitu. Oke, nih Sobat Master, mungkin ini ya, apa sama waktu dulu ada pernah satu happening, satu benda waktu zaman Batu Aki kali dulu. Atau oke sempat happening tuh, Ya. pameran luar biasa penuh sampai ke Oh iya, jadi Ya. karena pameran itu ya prosesnya nggak jauh beda Pak sama Oke. itu. Karena gini, misalkan Batu Akik pada saat itu booming-boomingnya TV banyak yang angkat kan. Oh iya. Jadi masyarakat tahu gitu Ya, ya. dari TV bahwasannya barang tersebut ada value-nya. Ya, Sehingga ya. masyarakat mencoba. Betul. Kan mencoba kayak coba deh kita mainin itu, siapa tahu dapat keuntungan dari situ kan. Nah ini keuntungan ini yang menarik Sobat Master. Dia sekarang berarti udah berapa lama dunia cupang dimainin? Saya bisa dibilang saya masih baru Pak. Ya dari semenjak COVID aja. Dari semenjak saya nggak punya kerjaan, saya coba main cupang gitu. Dan Sorry garis bawahi, nggak punya kerjaan tapi main cupang. Tapi sekarang waduh. Nah ini ada proses ini yang Iya. kenapa jatuh pilihan ke cupang. Terus ini sangat menarik. Bagaimana lingkungan setempat memaknai bisnis cupang di tetangga lah di Majalah. Oke, untuk sosialis istilahnya mengenalkan. Ya. Kalau cupangnya mungkin mereka sudah umum. Sudah umum, betul. Umum. Ini pertanyaannya untuk tahun COVID COVID. atau sekarang. COVID. Pas COVID mungkin masyarakat juga tahu karena dia nonton juga di TV. Wah, Oh, ini oke. influencer ini kayak misalkan kita nggak sebut namanya ya, 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 si A, si B, si C itu main cupang dan harganya fantastis. Oke. Dan mereka ketika TV yang angkat, itu mah artis, mungkin gimmick. Oh iya. Betul kan? Betul. Pasti ada asumsi ada anggapan kayak gitu. Cuman kayak dari kita yang ya saya sebagai player kontes, sebagai seller cupang juga yang pada awalnya dari bawah juga Pak. Saya ya kalau misalkan bicara proses sampai sekarang itu ya pedih lah di cupang. Nah, berbagi kepedihannya biar Ya, teman-teman maksudnya Master gini loh, juga ini. yang dimaksud pedih itu bukan sedih ya, Ya, lebay kayak gitu nggak, saya bukan kayak gitu. Maksudnya untuk cari ikan bagus saya dipersulit, dibego-begoin yang udah lama main cupang. Nih kan bagus tuh kayak gini gitu. Ternyata setelah saya berjalan, ketemu orang saya belajar, oh ikan bagus tuh bukan yang kayak gitu, tapi yang kayak gini. Berarti selama saya main cupang, selama saya belajar, itu saya cuma dibego-begoin gitu. Oh. Hukum alam. Enggak. Ya, kalau sekarang mungkin setelah mereka tahu saya seperti ini, itu mereka ngejar-ngejar saya buat jualin ikan cupangnya. Tapi Oh. maaf, ikan saya juga banyak gitu istilahnya. Saya juga harus jual ikan saya gitu. Dan sekarang saya udah nggak bego. Lo mau jual ikan cupang ke saya harus yang bagus gitu istilahnya. Oh. Menurut saya gitu. Dan bisa ada lah value-nya gitu. Apalagi kan saya ekspor. Di mana ekspor itu punya standar. Mereka nuntut kita dengan ya mereka berani mahal bukan karena mereka bego, nggak tahu cupang. Kita kasih harga mereka langsung beli, enggak.
Tapi ya mungkin ada tujuannya Pak. Dengan mereka beli segitu, minimal ya kalau di penjualan mereka bisa jual lebih dong dari itu, dari modalnya. Atau kebutuhan dia untuk kontes, mungkin setelah kontes value-nya naik sama kayak di Indonesia gitu. Oke. Gitu Pak. Itu sorry, balik lagi saya ke Majalaya-nya. Oke. Dalam hal ini pemerintahan setempat mengetahui ada Nggak, aktivasi. sementara ini yang tahu-tahu tuh masih belum, karena saya kan nggak open public juga, bahwasanya cupang lu gini-gini. Kenapa Pak? Sampai kayak gini loh, ketika ada orang yang datang ke galeri nanya ikan cupang saya berapa, itu saya bilang nggak dijual. Kenapa? Ya karena alasannya mungkin mereka bakal kaget dengan harga yang saya beri, karena mereka bukan penghobi, sekedar ingin punya gitu kan. Makanya saya bilang ketika mereka datang, ini saya cuma hobi Pak buat kontes doang. Karena bakal kaget. Nah, saya belikan kontes sampai kayak taruhlah 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai ada 11 juta lah per ekor. Ada nggak yang bukan penghobi mau belikan segitu? Yang istilahnya dia makhluk hidup, dia bisa mati kalau kita nggak bisa rawatnya. Gitu lah. Jadi ya nggak mungkin juga kalau orang yang bukan penghobi, dia nggak tahu tujuan dia beli ikan cupang apa, ya itu. Benar. Gak mungkin juga kan, kayak misalkan nih bapak bukan pemain cupang nih, terus saya menawarkan, nih kan saya beli nih 11 juta, bapak beli nggak? Ya, pening gitu. Begitu Pak. Tapi beda lagi beda halnya sama saya. Ketika saya beli 11 juta kan ada tujuan, nih setelah 11 juta ini apa nih? Mungkin bisa dimainin kontes yang bisa menghasilkan piala, ya istilahnya itulah. Ya, tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 awal sempat dengar ikan cupang rame sekali, jujur. Ini rame apanya yang rame sampai Mang Ayi itu sekarang jualan ikan cupang bro di rumahnya teh, segambreng-gambreng topes Mang Ayi karena dagang nih cina dulu perlombaan. Saya nggak ngerti jumpa, tapi ketika berbicara terus ada kontes-kontes, oh ternyata goalsnya ini, itu maksudnya ada sesuatu yang bisa dibangun kebersamaan melalui empowering society, jadi pemberdayaan. Kan itu ada di ternak bro, untuk cerita ekspor itu gimana, boleh dikasih tahu nih? Sebenarnya kalau untuk pembahasan cupang, kalau mengenai proses panjang banget ya Pak, jadi nggak akan bisa di satu video. Jadi kayak singkatnya tuh, dari mana nih saya bisa ekspor? Sekarang kan udah zamannya digital ya Pak. Apa-apa sekarang bisa diakses di internet. Nah saya punya, saya main di beberapa sosial media. Jadi ketika saya coba masuk ke grup komunitasnya mereka yang di luar-luar itu, saya nggak terlihat jualan Pak. Saya cuma posting ikan saya dengan caption ikan ganteng. Gitu dong. Tapi kan ketika mereka lihat hal yang baru, mungkin menurut mereka mewah dan kebetulan mereka punya uang, itu ketertarikan mereka tuh banyak banget. Sampai kayak ada yang kayak saya pernah dapat satu proyek ekspor 1.500 ekor. Dia dari Sri Lanka. Dia pengen semua jenis yang ada di Indonesia. Buset. Dan saya penuhin itu. Meskipun ya nggak semua jenis ya saya dapat, cuman yang ada aja saya kirim. Subhanallah. Itu pertama kali saya ekspor dengan jumlah yang lumayan besar ke Sri Lanka. Ini teman-temanmu ada yang tahu sekarang bermain di cupang, teman-teman sekolah? Iya banyak lah Pak. Maksudnya dari Instagram pun ya saya ada banyak followers ya, sedikit banyak, mungkin agak banyak lah istilahnya. Ya tahu dari kayak mereka follow Instagram saya, cuman ya apa ya, kalau misalkan diajak ngobrolin bisnis di umur saya yang baru segini, itu bukan circle-nya mereka Pak, bukan istilahnya apa ya, kita nggak satu frekuensi masalah ini. Satu jadi server ya istilah sekarangnya nggak salah server saya kalau misalkan bahas bisnis sama mereka gitu, karena kan mereka kayak masih apa ya, PP pura-pura. Iya kurang lebih seperti itulah. Pacaran, main sama pacarnya, terus ngegame atau ya suka main-main. Kalau saya tuh udah, ya kan saya kontes sambil jalan-jalan Pak, kalau saya kan. Ya kontes ke Surabaya, ke Pekalongan, ke Madura, ke Palembang kan kontesnya kayak prosesnya sama dikap gitu. Kayak bensin, setelah bensin kan saya bebas mau kemana aja. Nih Sobat Master, boleh tahu siapa orang yang berjasa sehingga kamu menemukan dunia ini? Yang berjasa ya, sebenarnya banyak Pak. Cuman yang paling besar itu ya orang-orang yang support aku gitu. Dari belakangnya support ya, semangat, dan sekedar semangat itu mereka support Pak. Ngasih semangat ya, jangan nyerah gini. Cuman terus kalau bicara jasa ya mungkin ada untuk keberhasilan sekarang ya. Jadi saya tuh dulu kesulitan di modal Pak. Sebelum menjadi RB atau support ya, itu saya kesulitan di modal, terus saya
coba nyari investor. Saya masuk salah satu grup investor Indonesia, saya coba terangin mekanisme ya prosedurnya ekspor tuh kayak gimana, gini sampai akhirnya saya dapat. Itu awalnya cuman invest 40 juta Pak. Oke. Dia invest 40 juta, saya janjiin dia 5 hari buat balikin. Karena prosesnya ekspor tuh cuman beberapa hari doang. Oh. Kalau yang kuantitinya kecil ya, Ya. dalam jangkauan lah di bawah 100 juta. Itu saya janjiin 5 hari buat balikin modal sama profitnya. Nah dari situ dia nambah dari 40 ke 100 lebih lah, saya lupa lagi, sampai akhirnya di kemarin tuh 800 juta dia invest dan saya udah balikin semuanya. Oh, subhanallah. Oke. Nah ini Sobat Master, bisa diambil hikmahnya nih, kira-kira ada pesan yang disampaikan buat mereka seangkatan dirimu nih. Pesan apa ya biar mereka bisa struggle atau berbisnis itu harus seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan dari segi bisnis itu saya nggak ada expertise ya, kayak yang saya tadi bilang, orang melakukan hal yang sama saya, terutama yang di bisnis cupang. Bahkan saya pun itu ngopi cara orang, kayak saya belajar sama orang, terus saya coba ngikutin caranya dia, ya malah yang dapat gede saya. Gitu. Karena kan ya itu balik lagi ke gift Tuhan mungkin ya. Hoki yang tadi bilang. Ya hokinya kita, terus ya mungkin apa ya istilahnya, sekarang nggak ada expertise Pak, saya nggak ada kemampuan khusus untuk melakukan ini. Cuman ya saya punya punya istilahnya semangat buat nyoba. Konsisten Nggak Pak? Nggak, saya cuma coba-coba doang, terus kecanduan sampai sekarang. Gitu. Coba-coba terus kecanduan, konsisten, dan hoki turun dititipkan kepadamu ya. Nah ini Sobat Master, ternyata dengan usia 21 sekarang sudah menghasilkan miliaran rupiah, sangat luar biasa. Ada nggak mimpi besarmu yang belum tercapai? Ada Pak. Apa? Jadi gini, saya tuh kebetulan ya untuk sekarang tuh lagi ada proyek ekspor 17.000 ekor ke Meksiko, dan saya baru kirim 6.000 ekor. Nah 6.000 ekor ini saya pakai uang saya dari hasil ekspor kemarin. Jadi saya alin uang saya 2,3 M. Nah itu ada kepala sekolah saya waktu sekolah, dia investasi ke saya 500 juta. Terus guru saya juga ada, dia sekitar 200 jutanya. Dia ada tambahan 700 juta dari eksternal. Nah saya ada mimpi Pak, dari hasil ekspor nanti ketika udah hasilnya balik, tuh saya pengen bangun yayasan atau sekolah dari hasil cupang. Amin. Oh subhanallah. Jadi kayak ya mungkin kedepannya kalau misalkan itu terjadi ya diijabah sama Allah gitu. Amin. Pencapaian buat cupangnya juga, karena ini orang bisa bangun sekolah dari hasil jualan cupang, dan ketika nanti di up ya harga ikan mungkin bisa naik Pak. Karena ya masyarakat apresiasi lah ibaratnya gitu ya, mudah-mudahan terrealisasikan dalam waktu yang dekat, karena ya ekspor juga sekarang lagi saya garap gitu. Jadi itu baru satu negara ya? Nggak, untuk saat ini dari awal saya ekspor sampai sekarang tuh saya ada 12 negara Pak. 12 negara. Asia sebagian, Eropa juga sebagian. Ini menarik, cupang diekspor di usia muda, hasil udah miliaran, terus punya niat yang sangat mulia, pengen membangun satu sekolah yang notabene hasil dari laba si cupang itu. Ini luar biasa Sobat Master. Mari kita dukung dan kita aminkan, mudah-mudahan apa yang Rian cita-citakan itu menjadi wujud terlaksana dan tidak harus lama-lama, dalam waktu secepatnya dan sedekat-dekatnya. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Rian. Sampai ketemu di Alumni Malam Minggu berikutnya. Bro, thank you bro.